Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah, la khala wala quwata illa billah. Mari kita bersyukur pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan konsultasi publik ini dalam rangka rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 dan sekaligus rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 tentu selalu dalam rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima syukur pada Allah, mari kita berselawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, hadir di sini Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pelalawan Bapak Soekardi, yang kami hormati Bapak Sekda, dan kami hormati seluruh mewakili Bapeda Provinsi Riau dan Ketua Bapeda Kabupaten Pelalawan dan staf ahli RPJPD Kabupaten Pelalawan 2025-2045 yang sangat kami banggakan, dan terima kasih yang setinggi-tingginya tentu kepada para tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Hadir di hadapan kita Bapak Haji Tengku Azmun Ja'far, Bupati Pelalawan pada masanya dan tentu menjadi awal dari pembangunan Kabupaten Pelalawan. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Pak Azmun. Hadir juga di sini tentu orang yang berjasa juga bagi Kabupaten Pelalawan. Beliau adalah Ketua Pendiri Kabupaten Pelalawan, Profesor Dr. Tengku Daril MSc, yang hari ini juga menjadi Rektor Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Terima kasih Prof, kita berikan tepuk tangan. Hadir juga di sini Ketua MUI yang sudah membacakan doa tadi. Terima kasih Pak Ustadz dan para tokoh semua yang hadir. Hadir Pak Dasril Maskar, Pak Tengku Nahar, dan Pak Zuhair Mandas. Hadir di sini mantan-mantan pejabat juga yang pernah, yang sudah pensiun, yang tentu bisa memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan. Yang saya hormati para kepala OPD, para kepala dinas yang hadir, dan seluruh camat yang hadir baik secara daring maupun secara offline maupun online. Buat camat yang hadir secara online tentu kami harapkan bisa konsentrasi mengikuti ini, konsultasi publik ini. Dan yang saya hormati para ketua-ketua organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, hadir juga para ketua OKP. Saya lihat dari depan baru kelihatan Pemuda Pancasila, ada Hikmawan dari kemahasiswaan, dan mungkin BMPB dan lain-lain yang hadir, dan seluruh organisasi kemasyarakatan yang hadir yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadir juga dari, saya lupa tadi menyapa, Basnas Kabupaten Pelalawan. Hadir juga di sini Badan Narkoba Pak Kuku, Ketua Badan Narkoba Kabupaten Pelalawan, dan mewakili BPS juga hadir langsung Pak Ketuanya, dan semua yang hadir yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Kecil tidak saya panggilkan nama, besar tidak saya panggilkan gelar. Bapak-bapak, ibu semua yang hadir baik secara offline maupun online pada acara konsultasi publik dalam rangka rencana awal rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Pelalawan 2025-2045 dan sekaligus rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2025. Bapak-bapak, ibu-ibu semua,
tentu momen ini adalah momen bagi pemerintah untuk mendapatkan masukan-masukan dari seluruh stakeholder, dari seluruh pemangku kepentingan yang ada, dari seluruh masyarakat, perwakilan-perwakilan tentunya, untuk memberikan masukan bagaimana satu, kita bisa mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi Kabupaten Pelalawan. Maka RPJPD ini adalah upaya untuk mempersiapkan rencana pembangunan jangka panjang selama 20 tahun, terhitung dari tahun 2025 sampai 2045. Artinya kita sudah membuat rencana kerangka yang besar untuk Pelalawan ke depan. Sudah dimulai dari hari ini, tentunya kita bisa akan memprediksi atau outlook ke depan seperti apa Pelalawan sampai 2045 itu. Tentu rencana itu akan berbasiskan dengan kondisi apa yang terjadi, dengan potensi yang kita miliki. Karena merencanakan sesuatu pasti berbasiskan dengan potensi yang kita miliki. Dan hari ini juga kita akan melakukan konsultasi publik rencana kerja pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2025, yang tentunya ini bagian dari capaian menuju Pelalawan Maju 2026 yang merupakan rangkaian dari visi misi dan RPJMD pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2021-2026, dan ini adalah tahun keempat tentunya, tahun 2025 untuk menuju Pelalawan Maju itu sendiri. Walaupun memang secara aturan undang-undang yang masih berlaku hari ini, masa kepemimpinan kami adalah sampai di November 2024. Tapi perencanaan ini kan harus terus berjalan dan harus terus kita siapkan, dan memang harus disiapkan, ini menjadi tugas dan kewajiban pemerintah tentunya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kalau kita bicara tentang bagaimana kita merencanakan sesuatu dan apa yang harus kita lakukan ke depan, tentu pasti di benak kita adalah semuanya Pelalawan sampai pada titik rakyat sejahtera. Karena rohnya sebenarnya pemerintahan itu adalah bagaimana mewujudkan rakyat sejahtera, bagaimana kemiskinan bisa menurun dan rakyat semakin sejahtera. Terus kalau kita mau menciptakan, mewujudkan itu, maka dibutuhkan infrastruktur, dibutuhkan tool untuk supaya rakyat sejahtera. Berbagai macam infrastruktur atau tool yang dibutuhkan sarana menuju rakyat sejahtera itu. Satu, misalnya kita butuh infrastruktur, kita butuh pendidikan, kita butuh kesehatan, rakyatnya terjamin kesehatannya. Alhamdulillah sekarang informasi kami sampaikan kepada tokoh masyarakat bahwa di Kabupaten Pelalawan ini, setelah kita meluncing 1 tahun yang lalu program berobat gratis cukup menggunakan KTP, artinya seluruh masyarakat akan memiliki jaminan kesehatan yang berbasiskan BPJS, dan seluruh masyarakat Pelalawan tidak lagi berpikir kalau mereka sakit, kalau tidak punya duit mereka tidak bisa berobat. Hari ini sudah terjamin semua, dan hampir 98% lebih masyarakat Kabupaten Pelalawan sudah terjamin kesehatannya. Itu adalah dampak dari dibuatnya kebijakan bagaimana pemerintah menjamin kesehatan masyarakat Kabupaten Pelalawan yang kita cintai. Dan kalau kita bicara tentang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan pertama dan menengah, sampai pendidikan tinggi, ini tentunya yang harus memang kita rencanakan dari sekarang. Pemerintah terus menggesa itu, bagaimana pendidikan kita tentu semakin maju, bagaimana di tahun 2024 kita tidak mau ada satupun masyarakat Kabupaten Pelalawan yang tidak bisa sekolah karena orang tuanya mereka tidak mampu atau tidak punya biaya. Maka tahun 2024 sudah dimulai oleh pemerintah. Tahun 2024 insya Allah tahun ini akan mulai bahwa anak-anak orang miskin, anak-anak yatim itu mereka sekolah, itu mulai dari sepatunya, bajunya, tasnya itu ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dan pemerintah juga ingin menjamin bahwa tidak boleh ada satupun
anak-anak yang ditinggal orang tuanya atau anak yatim piatu yang hidupnya terlantar. Karena ini adalah perintah undang-undang dan bahkan ini adalah perintah Allah, perintah Al-Quran dan perintah seluruh kitab suci yang ada, bahwa kita wajib memperhatikan dan tidak boleh membiarkan anak-anak ini terlantar. Maka alhamdulillah ada 5.600 lebih anak yatim di Kabupaten Pelalawan yang hari ini diberikan santunan oleh pemerintah. 1 bulan mereka dapat duit 250.000 dan 1 tahun mereka dapat uang 3 juta rupiah, dan pemerintah sudah menggelontorkan anggaran 15,9 miliar untuk menjamin tidak boleh ada satupun anak yatim yang hidup terlantar di Kabupaten Pelalawan yang kita cintai. Ini adalah bentuk komitmen yang sudah kita lakukan, bagian dari bagaimana kita mengantarkan rakyat sejahtera. Karena mensejahterakan orang miskin tidak semata-mata cuma menambahkan pendapatannya, tapi mensejahterakan orang miskin selain bagaimana pendapatannya bertambah, tapi kita mencoba mengurangi beban hidup mereka. Kalau 1 tahun mereka punya beban hidup, orang miskin itu dia butuh beban hidup untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya, kebutuhan tasnya, kebutuhan bajunya, kebutuhan sepatunya, kebutuhan buku tulisnya. Bahkan buku tulis gratis pun disiapkan oleh pemerintah buat anak-anak, seluruh anak sekolah di Kabupaten Pelalawan. Itu seluruh anak sekolah SMP, SD dan SMP itu diberikan buku tulis oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan secara gratis, dan sudah dimulai dari tahun 2023 dan akan berlanjut terus di tahun-tahun berikutnya. Maka pemerintah mencoba, kita tidak semata-mata cuman berpikir bagaimana menambah pendapatan orang miskin, tapi kita mencoba juga untuk mengurangi beban hidup mereka. Salah satu beban hidup yang besar kadang-kadang dihadapi orang-orang miskin itu ketika anaknya mau masuk sekolah, mereka membutuhkan biaya yang besar. Maka kita coba penetrasinya, biaya hidupnya, beban hidupnya kita kurangi. Caranya adalah dengan memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak sekolah tersebut, dan itu diberikan gratis oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Bapak Ibu semua, bagaimana tentunya infrastruktur akan berdampak terhadap kesejahteraan. Infrastruktur tentu menjadi salah satu urat nadi, tentu pergeseran menjadi sarana bagi arus barang dan orang. Bagaimana orang bisa mendapatkan fasilitas atau menjalankan ekonomi, menjalankan bisnis dengan mudah dan cepat, dan tentu juga bisa menjadi sarana untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan hampir seluruh hasil ekonomi masyarakat. Ini tentu menjadi penting, karena kalau petani sejahtera, nelayan sejahtera, tentu ekonomi akan meningkat tajam, daya beli orang akan meningkat, sehingga seluruh UMKM akan bergerak. Kalau UMKM bergerak, tentu otomatis orang-orang yang beraktivitas di seluruh lini pekerjaan akan menikmati. Tukang bisa menikmatinya, semua bisa menikmati. Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus untuk menata dan menyelesaikan tugas-tugas yang tentu secara estafet sudah ditinggalkan, mulai dari Pak Azmun, Pak Rustam sampai Pak Haris, yang belum tuntas tentu kita tuntaskan. Bagaimana kita menyelesaikan itu tentu kita buat skala-skala prioritas, jalan-jalan mana yang mesti harus kita selesaikan. Maka hari ini tentu ada beberapa daerah yang memang harus menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Pelalawan secara infrastruktur. Ada daerah pesisir yang hari ini masih jauh dari harapan. Kalau kita bicara tentang lumbung pangan, kita punya Kuala Kampar yang ada 2 desa dan yang memang secara infrastrukturnya sangat jelek sekali, dan itu menjadi lumbung pangan Pelalawan. Ada 5.000 existing sawah atau padi ladang masyarakat di Kuala Kampar itu 5.600 lebih yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, yang memang akses jalannya sangat jelek. Tapi alhamdulillah berkat doa, dukungan, dan tentu kerjasama kita semua, sekarang pemerintah Kabupaten Pelalawan sudah bisa menyelesaikan penimbunan jalan di
menjadi urat nadi lumbung pangan di Pelalawan itu ada 4,5 kilometer yang sudah kita timbun, dan alhamdulillah itu sangat membantu dan mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat Pulau Mendol, penyalai, dan terutama masyarakat yang memang membutuhkan akses jalan itu. Insya Allah tahun depan, tahun 2024 ini program kita lanjutkan terus, karena memang ada 2 desa baik Sungai Upi maupun Sungai Solo ini yang sampai hari ini kalau mau ke puskesmas belum bisa dilewati oleh ambulan. Maka target kita mudah-mudahan 2024 masyarakat kalau yang sakit bisa menggunakan ambulan dari 2 desa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, belum lagi kita bicara tentang infrastruktur di lintas Bono yang menghubungkan baik dari Simpang Bunut sampai ke Sokoi dan Indragiri Hilir. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, pemerintah terus berupaya bagaimana kita menyelesaikan cepat bagaimana wisata Bono menjadi prioritas, dan infrastrukturnya tentu akan menjadi penting. Dan alhamdulillah kita bisa terus meminta membantuan baik kepada provinsi sendiri dan bahkan mendorong sampai ke pusat. Dan insya Allah mudah-mudahan, mohon doa dari kita semua, dari Simpang Bunut sampai ke Teluk Meranti itu jalan yang belum teraspal, itu yang tersisa cuma 6 km. Mudah-mudahan tahun ini kita masih minta impres dari pemerintah pusat, sehingga mudah-mudahan kita doakan tahun ini dari Simpang Bunut sampai Teluk Meranti, Pusat Bono, semuanya sudah aspal hitam semuanya. Amin. Dan kita sudah mulai mengejar juga dari Teluk Meranti sampai ke Pulau Muda, dan kita masih kekurangan untuk menyambung dari Sebekik sampai ke Sokoi. Tahun ini kita minta anggaran maksimal juga dengan provinsi, tapi tentu tetap juga belum bisa maksimal. Maka pemerintah Kabupaten Pelalawan mencoba untuk mencari solusi, karena ada 5 desa, 2 desa di Kecamatan Kuala Kampar dan 3 desa di Kecamatan Teluk Meranti yang itu memang belum bisa memiliki akses darat. Maka di tahun 2023 kita buat solusi, kita menyiapkan infrastruktur di luar jalan lintas Bono, tapi itu bisa dijadikan akses oleh masyarakat, dan duitnya, anggarannya kita serahkan langsung pengelolaannya kepada pemerintah desa. Dan dimulai tahun 2023 ada 3 desa yang kita berikan, dan tahun 2024 ada 5 desa yang prioritas, supaya memang tidak bergantung dengan, kalau lintas Bono tidak selesai, tapi jalan penghubung alternatif ini bisa dimiliki, walaupun belum bisa dilewati mobil, tapi minimal kendaraan roda 2 dan hasil-hasil pertanian sudah bisa diangkut menggunakan kendaraan roda 2. Itu salah satu opsi yang kita pakai, karena kami tentu tidak bisa menuntaskan dalam tempo 3,5 tahun ini untuk menyelesaikan itu semua. Dan bahkan kami sudah bersurat ini, karena Bapeda Provinsi hadir, pemerintah Kabupaten Pelalawan sebenarnya sudah bersurat bagaimana penanganan jalan lintas Bono, bagaimana penanganan, bahkan kita ingin ikut ambil alih, ikut berpartisipasi dengan MOU yang mestinya dibangun antara pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan pemerintah provinsi, bahwa pemerintah Kabupaten Pelalawan ingin ikut menimbun jalan lintas Bono itu biar bisa tuntas sampai Sokoi. Tapi memang sampai hari ini kita belum dapat jawaban yang positif, artinya belum dapat gambaran dari pemerintah Provinsi Riau apakah pemerintah kabupaten bisa ikut partisipasi membangun jalan lintas Bono itu. Artinya masih terkendala, tapi secara menyurat administrasi kita sudah sampaikan dengan pemerintah Provinsi Riau kepada Bapak Gubernur Riau, tentu sudah kita sampaikan. Bapak Ibu semua, kalau kita bicara lagi infrastruktur, kita bicara di selatan Pelalawan ada kecamatan yang jauh yang berbatasan dengan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu, di Kecamatan Kerumutan, itu juga menjadi prioritas pemerintah karena jalan itu juga mengakses ke Bono. Dan alhamdulillah
kita dapat dukungan yang sangat luar biasa dari pusat. Kita dapat dukungan dana impres dan DAK. Di tahun ini alhamdulillah kita dapat 5 kilometer dari pemerintah pusat dan sudah rigid dan bahkan sudah selesai. Kita dapat dukungan juga dari CSR perusahaan, dari Pertamina kita dapat 2 kilo, 1,5 kilo Pak. Yang Pertamina berapa total tahun ini? Ya, 1 kilo aspal dan 1,5 kilo peningkatan jalan. Dan Lembah Subur dari Gandaherat 1,5 kilo, dari Lembah Subur juga akan bekerja 1 kilo juga pengaspalan. Jadi memang ada jalan-jalan infrastruktur yang kita membangunnya dengan keroyokan. Bapak Ibu semua, kita bisa bergeser ke UKI juga kita lakukan yang sama. Alhamdulillah kita dapat dukungan dari pusat dengan dana impres. Kita bersurat dan kita meminta kepada PUPR dan Kementerian PUPR dan DPR RI. Alhamdulillah kita dapat dukungan juga situ 5 kilo. Itu salah satu akses menuju Taman Nasional Tesonilo. Dan mohon doakan tahun ini kita tetap meminta tambahan. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bisa dapat tambahan lagi 5 kilo per kecamatan. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi di tahun 2024. Dan di Kecamatan Kerumutan juga desa yang menghubungkan dari Tanjung Kuyo, Pangkalan Tampuy, Matedu sampai ke Pangkalan Panduk dan tembus ke Lintas Bono. Insya Allah tahun ini akan mulai kita bangun pengaspalan. Kita dapat dukungan dana alokasi khusus dari pusat, dari Tanjung Kuyo sampai ke Matedu, dan akan kita lanjutkan nanti dari Matedu ke Pangkalan Panduk. Insya Allah tahun ini akan dibangun oleh pemerintah. Jadi memang kita percepatan karena itu menjadi salah satu daerah terisolir juga yang sangat jauh. Ada 4 kilo yang dibangun dari Matedu sampai ke Pangkalan Panduk. Di Lubuk Salak, Pangkalan Panduk itu akan dibangun di tahun ini. Bapak Ibu semua, daerah-daerah terisolir sudah mulai kita sentuh pembangunannya, walaupun tentu tidak akan mungkin bisa tuntas. Terus kalau kita mau bicara apa yang saya sampaikan tadi, kita bicara tentang infrastruktur, kita bicara pendidikan. Tahun ini kita akan bangun kampus di satu lagi di Pangkalan Kerinci, anggarannya sudah ada dan perencanaannya sudah ada. Tinggal pelaksanaan di tahun ini akan dibangun di samping di kantor Bupati Lama Pak Azmun. Itu tahun ini akan mulai dibangun dan itu sudah dianggarkan, dan juga dibangun satu pustaka besar, pustaka yang kita dapat dukungan juga dari pusat menghabiskan anggaran sekitar 10 miliar. Memang berdampingan antara kampus dengan pustaka, dan insya Allah tahun ini akan dibangun.